Halo, selamat pagi. Selamat berkegiatan. Saya bikin kopi dulu ya. Masak airnya dulu biar panas. Nah, memanaskan dan mendidihkan air adalah suatu kegiatan yang sering kita jumpai. Dan karena saking seringnya, kita tidak terlalu peduli dengan peristiwa ini. Namun pada kenyataannya, fenomena ini sudah mulai dipelajari sejumlah ilmuwan sejak hampir 2000 tahun yang lalu. Hero of Alexandria yang hidup di awal abad pertama Masehi menciptakan sebuah alat sederhana yang mengubah panas menjadi gerak. Alat ini memanaskan air hingga menguap dan uapnya dikeluarkan secara tangensial sehingga menciptakan gerakan berputar. Konon, alat ini menjadi cikal bakal dari mesin uap yang digunakan pada abad pertengahan. Pada abad 17, Denis Papin menciptakan sebuah alat sejenis steam digester atau sehari-hari kita kenal sebagai pressure cooker. Melalui alat ini, Papin membuktikan bahwa kukus atau steam dapat dibuat dari air yang dipanaskan dan mampu menghasilkan gaya yang cukup untuk mengangkat beban. Pada abad 18, James Watt menciptakan mesin uap, yaitu mesin yang dapat menghasilkan gerak dan tenaga. Mesin ini kemudian digunakan secara luas untuk menggantikan tenaga manusia atau hewan, dalam hal ini kuda, sebagai moda penggerak utama, khususnya untuk transportasi. Pada tahun 1807, Robert Fulton dari Amerika menggunakan mesin ini untuk kapal. Sederetan ilmuwan sudah tercatat dalam sejarah. Mereka telah menjadi tonggak perkembangan ilmu termodinamika hingga sekarang. Sejarah pengembangan ilmu termodinamika tidak bisa luput dari pengembangan mesin uap pada abad 17. Denis Papin membuktikan bahwa uap memiliki tenaga dorong, dan ini mendorong terciptanya mesin uap. Thomas Savery pada tahun 1698 membuat mesin uap yang pertama. Selanjutnya James Watt pada tahun 1780 mulai mengembangkan mesin uap ini sehingga dapat digunakan sebagai mesin penggerak. Dan pada tahun 1824 Nicholas Carnot merancang siklus mesin Calor. Pada tahun 1840 James Joule menyetarakan besaran panas dan kerja. Pada tahun 1848, William Thomson membuat postulat tentang temperatur absolut. William Thomson kemudian mendapat gelar Lord Kelvin, dan nama ini diabadikan sebagai besaran temperatur absolut hingga saat ini. Rudolf Clausius memformulasikan hukum kedua termodinamika dan memperkenalkan konsep entropi. Pada tahun 1870-an, Gibbs memformulasikan termodinamika secara matematis. Pada masa itu, Maxwell dan Boltzmann juga mengembangkan termodinamika statistik. Hingga pada masa ini, fokus termodinamika lebih mengarah kepada bagaimana membangun mesin yang dapat mengubah panas menjadi gerak dan daya secara efisien. Air dan uap air bertekanan adalah media yang umum digunakan pada mesin-mesin ini. Definisi termodinamika dapat berbeda dari satu literatur ke literatur lain, namun memiliki fokus yang sama, yaitu mempelajari bagaimana energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Selain itu, termodinamika juga merupakan turunan dari sejumlah besar hasil penelitian para ilmuwan. Data-data tersebut kemudian diolah dan dimodelkan menggunakan persamaan-persamaan matematika untuk memprediksi kelakuan sebuah sistem. Awalnya objek yang diteliti adalah bagaimana gerak dan tenaga dapat dibangkitkan dari panas, seperti yang telah kita lihat dalam pengembangan mesin uap. Misalnya, operasi pada tekanan yang lebih tinggi sangat diharapkan karena memberikan daya yang lebih besar. Namun ini harus berlangsung pada temperatur yang lebih tinggi, yang berarti butuh banyak bahan bakar.
Berbagai pengembangan ke arah efisiensi energi juga banyak dilakukan, sejalan dengan pengembangan mesin-mesin ini. Data-data termodinamika pada awalnya diperoleh dari percobaan-percobaan yang tentunya memakan waktu dan biaya yang besar. Sejumlah besar matematikawan mencoba untuk membuat model termodinamika dari data-data yang ada, sehingga melalui model tersebut, kelakuan sistem dapat diramalkan. Misalnya melalui model persamaan keadaan, kita dapat memprediksi tekanan suatu gas yang berada pada volume dan temperatur tertentu. Mungkin itu sebabnya pelajaran termodinamika syarat dengan persamaan matematik. Model-model matematika ini kemudian dikembangkan lebih lanjut untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa fisik dan kimia lainnya, seperti keseimbangan reaksi kimia, keseimbangan fasa yang selain gas cair, misalnya keseimbangan lelehan padatan, dan tentunya semua model ini didukung oleh data-data percobaan yang memadai. Termodinamika dapat menjelaskan tentang perubahan fasa dari sebuah komponen tunggal, misalnya air. Apa yang terjadi apabila air dipanaskan atau didinginkan pada tekanan tetap? Tentu saja kita tahu bahwa air akan menguap jika dipanaskan atau membeku ketika didinginkan. Namun apakah selalu demikian? Pada diagram PT di sebelah kiri, kita bisa memahami bahwa di bawah titik triple tidak ada lagi fasa cair. Demikian halnya di atas titik kritik, batas antara cairan dan gas sudah tidak ada lagi. Di dalam pengolahan pangan, kita seringkali menjumpai air di dalam bahan makanan. Sebagai contoh, keseimbangan antara air yang terkandung di dalam makanan, dalam hal ini diwakili oleh water content, dengan uap air di sekitar makanan, diwakili oleh water activity. Keduanya dinyatakan dengan grafik di sebelah kanan. Ilmu termodinamika digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena-fenomena yang bisa terjadi. Dengan demikian, kita bisa mengupayakan kondisi terbaik dari bahan makanan kita agar terhindar dari kerusakan dan lain sebagainya. Gambar berikut adalah state diagram dari air di dalam makanan. Diagram ini menggambarkan hubungan antara temperatur dan persen padatan di dalam bahan yang dikaji. Misalkan sebuah larutan gula berada pada kondisi titik A. Larutan ini didinginkan dengan cepat, maka temperatur larutan akan turun, sedang konsentrasi tidak berubah hingga mencapai titik B. Jika larutan terus didinginkan, maka sebagian pelarut air akan terpisah dari larutan dan membeku menjadi es. Sedangkan padatan, dalam hal ini gula, akan semakin terkonsentrasi di dalam larutan. Apabila proses dilanjutkan dan konsentrasi sampai pada titik TE, maka campuran baik air maupun gula akan membeku bersama-sama hingga mencapai titik gelasnya. Diagram ini sangat berguna dalam proses pembekuan makanan, pengeringan makanan, kristalisasi, atau berbagai proses pengolahan pangan lainnya. Demikianlah sekilas tentang bagaimana ilmu termodinamika berkembang dan digunakan dalam peristiwa-peristiwa pemrosesan pangan. Semoga ini memberikan inspirasi dan wawasan bagi Anda sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam.